ada lagi yang bilang selingkuh itu ketika momen kita ngedapetin apa yang nggak kita dapetin dari pasangan kita. Terus ya menurut gua semuanya benar, cuman kan setiap orang pasti punya alasan. Nah, alasan itu yang kita bilang pembenaran, man. Walaupun sebenarnya selingkuh itu ya nggak benar bagaimanapun. Wah, kasih belum deh, Pak. Berapa? 40. Udah gini-gini deh. Kibas-kibasin baju. Wah, panas gini-gini, sumpah. Panas banget, man. Panas banget itu asli. gila. Lah baju aja kering berapa menit? Itu Yang gue liat sekarang tuh cerita film, cerita web series, itu tuh kebanyakan yang soal selingkuh, perselingkuhan, iya. segala macam. Takutnya orang beranggapan, oh ternyata selingkuh nggak apa-apa, asal ada alasannya sebagai pembenaran. Iya. Nah, gue takut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi saya Sama Firman, PS Regar Channel ya kan. neng lu. Cantik nih. Cantik nih. Ya, ini baru pembukaan gue udah begini. Baru udah begini. Ya kali ini saya ditemani dengan Juan Benedik. Bengek kan lu, mampus lu bengek. Juan Benedik ya kan. Halo Om Ju. Halo Abang Firman. Ya aja, abang tukang bakso. Orang Batak itu biasanya sebenarnya dipanggil Bang. Regar. Halo lah ya. Halo lah. Ya. Gimana kabarnya? Sakit? Alhamdulillah dikit. Berantakan gua apa gitu. Dikit ya. Iya. Om Ju. Kalau masuk rumah orang assalamualaikum dulu, Iya. ketok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orangnya. Om Ju, kapan awal pertama kali Om Ju terjun di karir di dunia persyutingan? Dinas persyutingan. Di persyutingan, dunia persyutingan. Oh, dunia persyutingan. Mau jawaban serius, jawaban bercanda. Serina. Pertama kali tuh gue syuting itu tahun berapa ya? 2010 ya kalau nggak salah. 2010 tuh awal gue syuting itu film langsung. Oh, film movie. Awal tuh Cinta Suci Zahrana. Tahun 2010 kalau nggak salah. 2010. 2010. Berarti itu Firman belum lahir tuh guys. Lu masih baik belum? Balita lu. Bayi 5 tahun. Terus keseruannya pas pertama kali syuting. Nggak ada keseruan, tegang lah gila. Tegang lah. Bangun mulu dong. Bangun mulu dong. Dulu tuh pemainnya Bang Odi. Holidi. Holidi siapa sih, gue lupa namanya. Bang Holidi, Bang Odi dah. Sama Medina Zaid gue lupa, pokoknya ada pemain yang pokoknya muslim banget dah. Muslimah. Tuh sama si Miller main. Oke. Terus syutingnya tuh di Semarang, di Ungaran kalau nggak salah. Itu daerah Ungaran, itu daerah dingin tuh. Dingin tapi gue berasa panas bro. Tegang banget, tegang. Panas dingin. Oh, panas dingin. Tegang banget. Ya karena emang tegangnya karena gue baru pertama kali syuting, terus langsung didirectnya sama almarhum Khairul Umam. Pak Umam. Iya. Pak Umam, terus yang nulis juga Habibur Rahman Alfarezi, gue lupa. Gitu dah. Pokoknya tim-tim media dah. Ya emang istilahnya tim yang bener-bener udah proper banget, yang apa ya, level atas dah. Udah perfect lah ya. Perfect tim lah pokoknya. Nah karena itu juga ngebuat gue jadi agak ngedown sih sebenarnya. Iya.
Karena kan ya kalau awal syuting mah kan gimana ya, lu belum biasa depan kamera kan. Pas udah sering di depan kamera baru terbiasa dah tuh, langsung jadi banci kamera nih. Banci. Gitu Bang Firman. Terus di film itu perannya sebagai Itu gue cuma jadi anak pesantren. Cuman ya jatuhnya mah ekstras ya. Karena emang nggak cocok anak pesantren begini, nggak cocok. muka gue muka Kristen dikit. Iya, emang nama juga masih emang nama pemberian dari Eyang Bung Eyangti kan. Emang Eyang Bung Eyangti juga masih Kristen ya. Iya. Jadi memang keluarga gue nano-nano campur-campur dah. Kayak keluarga lu juga kan. Iya sama. Memang disalahin Mang. Sama. Iya. Itu dah pokoknya. Ya, jadi emang karena waktu itu belum jadi banci kamera ya kan. Nah, apa masih tegang lah. Masih belum terbiasa sama dunia persyutingan gitu-gitu. Iya. Oh. Terus setelah itu setelah dari movie syuting ke Ya awal pokoknya syuting gue diajak sama almarhum Pak Dhani tuh, Pak Dhani Sapawi. Iya. Film pun juga sama diajak sama beliau. Hmm. Katanya disuruh tes, berani nggak main depan kamera. Iya. Ya awalnya begitu dah, hasilnya emang tegang banget dah. Udah habis itu diajak main tukang bubur naik haji. Iya. Nah situ gue kaget lah tuh, gue kasih skenario. Gue pikir masa iya sih gue langsung dapat peran ya kan, gue mikirnya gitu. Gue jadi ekstra, saya tegang banget, gue kayak jaket kulit baru. Iya, masih kaku. Kaku banget, emang gue juga nggak pede kan. Iya. Terus di tukang bubur juga timnya kan emang udah senior semua. Penulisnya juga Pak Imam Tantowi kalau nggak salah namanya. Beliau iya Pak Imam Tantowi ya benar. Dan di situ gue ketemu sama banyak pemain-pemain besar lah. Iya, pemain senior lah ya. Kayak Andi Arsyil, kalau Ciki juga, terus apa ya? Banyak sih, Cik Abdel gitu-gitu. Oh ini Abang Mat Solar, almarhum kan? Iya. Almarhum Mat Solar, terus almarhum Nani Wijaya, siapa lagi ya? Banyak. Oh ini Bunda Uci Bin Slamet. Iya. Itu senior semua tuh man. Senior semua ya. Senior semua tuh di situ. Gitulah pokoknya itu tahun 2011 syutingnya kalau nggak salah gua. 2011. 2012 gua lupa. Itu perannya sebagai Farid. Farid. Namanya Farid. Oh. Nggak sosok ya? Enggak cocok. Farid. Itu berapa lama syuting Bunda Haji? Waduh. 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahunan lah. 4 tahunan. 4 tahunan tuh. Oh, keseruannya apa itu? Ada gak sih keseruan yang nggak pernah lo lupain gitu? Onbil. Tukang bubur sih biasa aja sebenarnya. Biasa aja. Karena emang apa ya? Mungkin karena itu adalah perdana gue main sinetron, terus juga belum begitu ngebaur lah sama orang. Iya. Gue masih yang introvert banget, masih kayak gong. Kalau nggak dipukul nggak bunyi gue. Diem aja. Diem aja. Contohnya cepirit. Diem di pojokan. Iya. Dengerin lagu. Hanya bau ya. Itu bau. Gitu. Oh berarti ini aja ya, apa di Murahan. Mereka itu ini aja ya. Lawan main gue juga senior banget, Om El Manik. Nah, Om El Manik nggak tahu tuh apa kabar tuh Om El tuh. Sama Tante Marini Zumarnis. Senior semua ya. Iya senior semua man, asli. Iya. Terus di situ ada gak lo kesan-kesan ketika lo masih baru nih posisinya nih ya kan? Lo masih baru posisinya. Terus ada gak kayak semacam lo minder ataupun lo diremehin? Wah ini gak bisa acting nih, gini-gini apa gimana? Oh, iya. Gimana ya kan? Ada gak posisinya? Oke.
Gua agak vulgar aja ya. Agak vulgar aja ya. Tapi jangan bawa merek ya. Jangan bawa merek. Jadi kalau misalnya tegang ya itu pasti lah ya. Tegang. Apa minder dan segala macam karena lawan main gue juga udah pada senior semua, udah pada kelas kakap istilahnya kan. Apalagi keluarga gue tuh bokap gue Om L, terus nyokap gue Tante Marini, adik gue Cut Siva, gue kakaknya. Ini kan dua orang ini udah senior banget nih. Iya. Ya kan, kalau dibilang minder banget pasti. Iya. Terus juga syuting lama gara-gara gue doang. Sumpah, gue tuh masih inget banget sutradaranya. Tapi gue gak boleh sebutin di sini sih. Tapi nggak apa-apa sih, orangnya juga nyantai. Jangan. Gue sebutin nama samarannya aja. Iya. Nama samaran dia Kapten. Nggak akan ada yang tahu lah pokoknya. Iya. Nama asli dia siapa? Panggilannya Kapten pokoknya. Dia itu sutradara yang pertama kali maki-maki gue tuh. Iya. Ya pokoknya namanya Kapten ya. Jadi gue waktu itu syutingnya cuman jalan dong lurus. Jalan lurus. Ulang bro. Lu bisa jalan nggak sih? Jalan biasa ya, tiap hari lu jalan gimana? Begituin. Jalan. Itu bukan jalan bego. Jalan lu kayak robot. Ngapain lu begitu? Dulu. Terus dia, cut. Goblok banget sini pemain. Siapa yang nyari sih? Aduh, malu-maluin aja nih. Ini nama Pak Dhani nih yang lu bawa-bawa nih. Digituin sama dia. Iya. Udah ngedon, makin ngedon ya gua. Jangan denger lo. Ayo, action. Aduh, lu jalan biasa aja. Bukan upacara. Jalan gua gitu kayak lagi paskibra, tau gak lu? Sumpah. Itu 30 kali gua take tuh. Iya, jalan dong. Jalan dong. Wah, itu kebun binatang, jenis kelamin, semuanya udah keluar udah. Kata-kata itu. Tapi lu tuh di situ ada rasa emosi apa gimana ya? Emosi mah ada lah ya. Cuman gue lebih ke malunya. Karena kan gimana ya, lu syuting ngeliatin orang kan. Iya. Iya kan? Karena lu belum biasa syuting, belum biasa untuk acting di depan kamera dan dikelilingin banyak orang, ya jadi belum biasa. Iya. Ya, kalau sekarang kan udah biasa banget. Iya, biasa. Biasa aja. Gitu. Terus setelah itu ya kan, aja itu buat lo minder ya buat pengalaman. Iya, tapi apa namanya? Berjalannya waktu, itu ya udah makin lama makin biasa syuting. Jadinya udah makin relax di depan kamera, udah mulai biasa juga. Ya udah mulai episode 100 ke atas lah tuh udah biasa gue syuting, udah mulai ngeblend lah. Udah mulai ngeblend ya. Nah, dari situlah, dari bubur naik haji lah, lu masuk ke 7 Manusia Harimau. 7 Manusia Harimau. Ya kan, 7 Manusia Harimau, 7 Manusia Harian. Emang 7 Manusia Harian gua. Iya. 7 Manusia Harian itu adalah sinetron yang paling banyak pemeran utamanya. 7. Banyak banget itu. Sumpah. Nah, itu juga pertama kalinya gua pertama kan cuma drama-drama keseharian tuh. Daily drama lah. Kalau Bubur Naik Haji. Kalau 7 Manusia Harimau kan action drama. Action drama ya. Action tuh pertama kali tuh. Nah, karena gue inget banget emang. Jadi emang nama director fightingnya tuh Om Robert. Dipanggilnya Suhu. Iya. Jadi emang karena gue dulu biasanya adalah taekwondo, kaki mulu gue kan mainnya kaki mulu kan. Kan harusnya kan kalau 7 Manusia Harimau itu kan adalah cerita rakyat Bengkulu ya, tradisional ya. Iya. Harusnya silat harimau, bukan taekwondo. Gue dipanggil macan taekwondo sama dia. Iya. Sumpah ya, udah jangan begini nih. Masa kayak taekwondo katanya. Kaki mulu man, sumpah. Terus udah gitu kan gue nggak tahu teknik kan. Karena kan karena gue kebiasa taekwondo itu, gue mainnya snap. Snap itu jadi serius. Snap itu maksudnya gitu. Dia kan damage-nya gede. Iya. Jadi kayak apa?
Kalau yang lawan gua kena beneran, sakit beneran jadinya. Nggak bisa ngontrol gua. Itu. Terus kalaupun emang gua harus kontrol, jatuhnya nggak kena karena kebiasa latihan kan. Iya. Nah, kalau kena ya gua kenain beneran. Sumpah man, asli itu gua nggak bohong. Terus kalau lawan main lu kesel dong ya kan? Ketika dia kena beneran gitu. Karena lawan main gua kan ini fighter asli. Fighter yang biasa untuk syuting film, syuting sinetron action gitu-gitu. Ya mereka sih masih oke-oke aja karena emang gua masih rookie kan, masih awal banget man. Iya. Akhirnya udahlah tuh belajar silat lah gua. Belajar silat, kembangan, kuncian segala macem lah itu. Perjalanan waktu juga akhirnya bisa gua. Bisa tapi ya. Sumpah itu gua upset dah. Kasihan gue. Ingat banget gua waktu bisa lah tuh udah terbiasa akhirnya gua. Iya. Nguasain silat harimau. Itulah pokoknya. Lu pokoknya Om Robert tuh banyak lah apa ya? Banyak apa sih kalau orang bilang tuh banyak ininya lah apa sih Banyak ngajarinnya. Iya, banyak apa namanya ya motivasi. iya pokoknya luar biasa dah Suhu dah. Kangen gue sama dia tuh. Iya, secara nggak langsung kan ya guru lah bahasanya ya kan. Nah, Suhu juga guru emang. Iya, gitu. Chinese Muslim dia. Iya. Om Robert. Terus ada gak lo Siluman Harimau ini berapa tahun produksinya? 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih. Hampir 3. Nah, di 2 tahun lebih itu pernah gak ada kayak semacam lo selek apa-apa pas lagi adegan ya, lo lost control nih. Deng aja. Kalau itu nggak pernah. Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Cuman ribet sama pemain pernah. Iya. Pernah gua man, sumpah ribet sama pemain pernah. Terus. Untungnya waktu itu ditahan sama adalah pacar gue dulu, orang tahu lah pokoknya. Iya. Di 17 Harimau tuh. Terus si pemain yang mau ribut sama gue ini ditahan sama Amar. Iya. Amar Zoni, Amar nahan. Apaan sih lu ribut-ribut lu berdua lu? Gitu. Iya. Wah, kalau misalnya ribut beneran mah jadi ring tinju itu. Seru. Sumpah. Iya. Wah, udah emosi banget tuh gue suara. Ada Mas Aji juga, Mas Aji kayak dulu. Wah, gue bilang. Kalau nggak ada yang nahan tuh selesai itu man. Itu problemnya karena apa gara-garanya? Gara-gara cewek? Enggak. Bukan. Sepele banget. Apa? Dipikir gue itu gangguin dia tidur. Udah itu doang lah pokoknya. Begitulah. Terus tiba-tiba gue ditampar gini man, tak gitu. Yeah. Lah gue nggak ngapa-ngapain. Tampar gitu. Waduh, gue bilang. Terus gue bilang, aduh, gue udah sabar banget ngadepin lu ya. Gue bilang, gue nggak tahu lagi nih mesti ngadepin lu pakai apa. Gue bilang. Turun lah gue ke bawah ke base camp buat makan. Jadi base camp pemain, nah bawahnya itu buat makan lah. Kayak kantin gitu lah ya. Kursi panjang sama meja gitu. Gue mau makan di situ, dia datang keluar. Maksud lu apaan ngomong gitu, digituin gue. Lah gue kan udah coba-coba nahan ya. Iya. Dia keluar begitu. Maksud lo pernah ngomong gitu? Wah gila, langsung emosi banget gue. Terus? Udah mau naik meja mau lompat, gue ditahan sama pacar gue. Iya. Sama cewek gue ditahan, sumpah kalau udah gue templok itu sumpah nggak bohong gue. Asli itu. Iya. Asli itu man. Tapi setelah kejadian itu minta maaf lah ya. Akur lagi. Tapi gue akuin dia emang orang yang fair banget. Ya. Jadi kalau emang dia salah, dia bilang dia salah, dia minta maaf segala macam itu sih. Iya. Itu laki-laki. Itu laki-laki banget. Begitulah. Nah kalau Abang Firman nih, unit dari kapan Bang Firman? Saya dari tadi gini-gini aja. Dari tahun berapa Mas Firman nih?
Saya jadi host saya deh. Jangan dong. Jangan. Baru pemula saya. Baru pemula. Enggak, lu pertama kali jadi unit tuh gimana sih ceritanya? Gue lupa deh. Sumpah gue lupa. Dulu ya jadi kan Dinosaurus dulu mah. ya kapap dikap lain apa kai kan so dikap kai lapap kai gitu kan terjemahnya di bawah ya. Ini pertama kali lu gimana sih bisa syuting tuh? Oh, ini ya yang sering ngingetin lu sholat itu ya? Enggak. Dulu pertama kali gue jadi unit kan awal kan gue vakum tuh udah nggak mau syuting lagi Iya kan, Nah, ada terus yang sering ngingetin lu sholat Pak Didi itu. iya beliau ya kan dan Itu dia- pertama kali ngajak lu syuting tuh dia. Iya, ada spot lagi kan. Karena setelah itu kan sempat vakumnya yang sempat dibawa kabur honornya kan. Ya kan iklan tuh buat judul dibawa kabur. Udah malas syuting lagi lah ya Jadi, kan. buset. Wah, baru-baru ketemu sama orang. Ketemu ya. Wah, jet. Ya kan. Terus ditelepon lagi kan sama beliau. Pokoknya singkat cerita nggak dapet lah. Iya, Udah. kita nggak dapat, ya kan? Ada berapa bulan di rumah, ditelepon lagi mau jadi unit gak? Gitu. Udah akhirnya jadi unit. Setahun 2 tahun ya kan, kamu unit begini ya Udah intinya terbiasa sih. korupsi lah. Iya. Enggak dulu tuh lugu banget, Dulu lugu banget ya, Iya. polos. polos ya kan? Dibego-begoin Iya, gitu. dibego-begoin. Malah orang lain yang korupsi kan. Iya. Terus pas dia ngerti, Iya kan? Jadi lopos. Jadi lopos. Iya. pas lo ngerti lo yang korupsi. Iya. Iya. Nah, terus Om Ju, ya kan, ada gak kenangan-kenangan yang nggak bisa lo lupain ketika lo syuting? 7 Manusia Harimau. Itu judul yang paling berkesan buat gue. Iya, selama 2 tahun lebih itu. Iya, itu adalah judul yang paling berkesan karena pemainnya kompak semua, pemain, tim sutradara, tim lighting, Iya. tim art, semuanya sampai ke produksinya Iya. itu kompak semua, asik semua. Itulah kenapa gue bilang dalam hidup gue ya, itu nggak akan ada yang bisa ngegantiin 7 Manusia Harimau lah. Karena memang apa ya, gue nggak berasa syuting di situ, jujur aja. Iya. Gue kerja enjoy banget itu di 7 Manusia Harimau tuh. Jadi setiap harinya tuh gue nggak pernah yang kayak, aduh gue mesti ngapain lagi nih, enggak. Kalau tukang bubur naik haji awal-awal begitu, karena gue minder banget kan, masih Iya. istilahnya masih belum terbiasa syuting. Nah, ketika 7 Manusia Harimau karena udah terbiasa syuting dan plus plus orang-orangnya di sekitar gue juga asik-asik, enak-enak. Gue jadi kebawa lah tuh, jadi enjoy banget vibes-nya. Begitu lah Enak ya. kira-kira. Jadi memang iya kerja yang nggak berasa kerja, tiap hari ketawa, Iya. sumpah. Itu dia nge-base camp juga apa? Pepe, pulang pergi. Pepe lah, Tetep Pepe. Pepe, Cibubur dulu, Buperta. Oh, Cibubur Buperta ya. Jadi Buperta itu dulu 7 Manusia Harimau, saking niatnya nih dulu Papi Leo nih, produser Sinema Art, itu bikin satu perkampungan Iya. di Buperta. Lo bayangin, di set satu perkampungan, di set sama beliau, cuy. Rumah panggung, goa, Iya. istana, sumpah, Iya. gila cuy. Sumpah rumah-rumah adat gitu, Ngeri ya. ngeri cuy. Itu gue nggak tahu deh. Beliau habis berapa tuh gue nggak tahu. Papi Leo tuh niat banget. Iya. Emang dia taste secara gambarnya oke banget sih Papi tuh. Oke ya. Gokil banget. Itu bener di set man, di hutan yang tadinya cuman kebun, hutan, di set jadi perkampungan, satu perkampungan. Nah, itu kan lo dari 2010 kan Syuting. Ya. Nah, sampai sekarang lo syuting sampai sekarang. Nah, perbandingannya, perbedaannya dulu sama sekarang tuh apa? Honornya lah. Kecil ya? Makin gede. Makin gede lah.
Nah, perbandingannya kan sekarang kan area digital. Era dong. digital. Iya, area digital dong. Mm-mm. Iya dong. Nah, Digimon? Digimon Pokemon. Digimon Pokemon. Ya kan udah banyak orang tuh lari ke handphone. Terus? Ya kan. Terus makin kesini kayak televisi terus ada lagi banyak bintang-bintang baru yang pada keluar lagi, banyak lagi yang lebih ini lagi kan, sampai famous. Perbedaannya Perbedaannya apa nih maksud lo? Perbedaannya syuting dulu sama syuting sekarang. Terakhir gue syuting itu Cinta Iya. Amarah sama terakhir tuh gue sinetron. Tapi kan lo masih main FTV kan? Iya, masih main FTV. Terus juga masih ada yang syuting vertikal itu yang lebih Iya, vertikal, benar. Itu kan untuk digital, ya kan? Beda. benar. Platformnya digital platform, bukan iya. buat televisi. Benar. Gitulah. Nah emang kalau perbandingan syuting dulu sama sekarang apa ya? Gue nggak tahu sih ya, udah lama nggak syuting juga gue. Kalau terakhir yang gue rasain di Cinta Amarah itu memang ya kalau ke diri guanya doang ya, kalau ke diri guanya ya gue lebih nyantai aja, lebih kayak syuting ayo syuting gitu, nggak yang gimana-gimana. Masih merasa nyaman lah. Syuting masih Iya. enak-enak aja gitu loh. Nah, Tapi memang kalau yang gue dengar dari berita-berita sekilas info, emang kalau sekarang tuh kayak bintang-bintang baru banyak yang ya itulah iya. star syndrome gitu-gitu ya banyak karena memang apa ya sekarang itu kan memperoleh ketenaran itu banyak jalannya ya, Nah, termasuk yang kayak digital yang lo bilang itu yang kayak dari YouTube, dari Iya. TikTok, platformnya dari Instagram mungkin, atau dari Threads sekarang yang baru, atau dari X yang dulunya nama Twitter, itu gitulah. Ya setiap zaman menurut gua ada platform masing-masing sih, ada medsosnya masing-masing. Kalau sekarang kan orang center of point-nya tuh di TikTok, iya kan, Iya. joget-joget kayak lu tuh, lu kan joget-joget, begini. iya coba velocity segala macam ya itulah. Center of point-nya di situ sekarang. Jadi memang mungkin nanti akan bergeser. Kan lu tahu sendiri kalau dunia digital itu bukan digital ya. Apalagi kalau film ya. Gua ngomongin film ya, dunia film ya. Sinetron, film lah segala macam. Pokoknya layar kaca lah ya. Iya. Itu kan pasti berputar tuh. Iya. Iya kan? Ah, Misalnya orang suka sama cerita si kaya dan si miskin. Terus suka sama action-action. iya. Terus suka sama yang action jadul yang ada setan-setannya kayak Iya. lu Wow. gitu. Terus ada yang kayak suka yang horor atau apa yang kayak dulu tuh di sini ada setan segala macem gitu kan. Iya. Terus ada yang suka sama yang romance, terus ada yang suka sama teenage romance gitu-gitu ya. Muter-muter aja ke situ sebenarnya menurut gua ya. Iya. Muter-muter. Karena dunia musik dan dunia film pun sama, semuanya muter. Semua muter gitu ya. Trennya ya, muter, bakal balik lagi suatu hari. Oh gitu, pasti. Lo pikir 7 Manusia Harimau itu kan gimana? Sinetron cerita rakyat, Bengkulu. Itu sebelumnya apa menurut lo? Sebelum 7 Manusia Harimau? Apa? Misteri Gunung Merapi, Iya. Mak Lampir, tahun berapa tuh? Setonton Udah lama kan? Lama banget. Muter tapi kan? Muter, nanti akan ada lagi trennya. Iya. Tapi mungkin diinovasi. Kan kalau misalnya waktu Misteri Gunung Merapi mungkin kameranya belum bagus-bagus banget. Pas 7 Manusia Harimau udah mulai bagus tuh, orang udah pakai X7 ya? Udah pakai X7. Nah mungkin nanti di kedepannya mungkin pakai kamera yang lebih bagus lagi gitu-gitu Lebih sih. upgrade lagi. Upgrade lagi, benar. Dari cara penggarapan, dari rig tuh kayak alat-alat gini-gini nih. Gitu. Iya. Kayak sekarang kan lu tahu sendiri, lampu-lampu di lokasi Iya. udah beda. LED semua sekarang. LED semua kan. Iya. Udah nggak ada yang pakai Kinovlo. Udah nggak. Udah nggak. Kinovlo udah nggak kepake. Tapi masih kepake kadang-kadang. Buat ini, buat mobil. Iya. Masih kepake kan? Mobil goyang. Mobil.
Dan Mogoy sekarang udah jarang dipakai. Apa? Mogoy, Real. real, Mainnya real semua. Mainnya Tapi real. tetap pakai Kino. tetap pakai. Tapi Kino dicabut kan. Nah, tetap. Blonde tuh. Kamu dari masih pakai blonde? Blonde masih Emang iya? Masih dipakai blonde? masih pakai. Nih kasih ke muka dia aja. Biar berkonde, biar berkonde. Masih pakai. Tuh lucu tuh blonde tuh. Ada cucunya. Ada cucu. Lucu. Iya. Itu kalau dulu tuh 7 Manusia Harimau kan syuting ini mulu ya, keringetan mulu ya. Blonde tuh kalau dulu pas 7 Manusia Harimau itu fungsinya buat ngejemur baju. Sumpah. Saking panasnya. Saking panas. Blonde kan panas banget ya. Iya. Apa namanya, kalau lo habis keringetan segala macam, wah kayak baju tuh udah basah banget lah. Udah jemur aja gitu. Set. Sumpah. Gak bohong gua, man. Terus dulu ada pemain baru. Sebenarnya kita iseng banget sih emang. Kita iseng aja orangnya. Pemain baru. Aduh emang kita iseng aja. Ini bukan bully ya. Emang ini udah supaya dia tuh bisa ngebaur lah sama kita lah. Iya. Karena kita udah coba segala cara, ini orang gak mau ngebaur nih. Kayak gue dulu di tukang bubur. Iya. Gitu. Kita cobalah dengan cara awal biasa, lama-lama kita isengin aja nih gitu kan. Kita isengin aja nih. Kita isengin tuh man. Karena dia belum ngerti lighting kan, kasih blonde 4. Man deket-deket man, kayak di set. Terus saudaranya setuju lagi. Udah ya, Pak. Kasih blonde 4 cuy. 1, 2. Tapi kan beda di kamera tuh ininya. Ya kan itu nggak pura-pura roll aja. Pura-pura roll. Sumpah, pura-pura roll. Sutradara gue sebutin juga lama-lama di sini dulu. Anjing gue bilang, wah, kasih blonde pak. Berapa? 4 dulu. Udah gini-gini deh. Kibas-kibasin baju. Wah, panas banget. Panas banget man, panas banget itu asli. Gila. Lah baju aja kering berapa menit? Iya. Itu kayak lo dijemur tengah hari bolong jam 1 siang. Sumpah. Udah gitu 4 pagi blondenya. Anjing. Wah, panas banget sih. Wah, cakep tuh man. tapi ketika itu orang itu nggak sadar. Nggak sadar, tapi dia secara naluri dia sadar kok ini panas banget gitu. Tapi dia nggak sadar kalau dikerjain. Iya. Karena emang di pura-pura roll, gitu. Kamera roll, action. Kalau nggak di roll, kameranya. Asli panas banget itu, gila sih gue bilang. Oke. Jadi abis syuting, kan biasanya lo tau lah ya, kalau pemain baru tuh di covernya pasti belakangan, ya, di cover belakangan. Pak, di cover belakangan, udah tuh kasih blonde 4. Sumpah, udah kasih blonde, kasih poli gitu. Sumpah kan gini. Mampus. Gini. Keringet sampai berubun-ubun tuh. Wah, gila man. Gua tuh gua yang idein blonde tuh gua sama Moe. Kasih blonde. Anak lightingnya punya ide sendiri, dikasih poli bro. Begini. Mantap, gua bilang aja begini. Sumpah, gila. Aduh gini. Anjir. Kan poli obat cakep ya kan? Bagus banget kan orang pakai poli kan? Keren. Jadi cakep kan kalau pakai poli itu. Nah ini mah bukan nyurel, sumpah dikasih blonde, di bouncing anjing inget banget tuh gue. Terus tuh orang, aduh lucu nih sebenarnya agak ngeselin sih kita emang sih. Jadi gua syuting di atas. Jadi kayak bukit-bukit gitu tuh man. Nah, ini tim 1 tuh ada 7-7-nya, 7 Manusia Harimau, 7-7 lagi syuting kita. Lagi syuting, udah selesai syuting kita nih. Di bawah kita ada tim 2, ada 3 tim tuh. Iya, 3 tim. Nah, di bawah kita persis ada tim 2. Iya. Nah, tim 2 lagi syuting nih man. Ada si pemain yang baru itu. Di atas kita begini.
Bisa nggak tuh? Wah, Iya. gila. Bisa nggak tuh syutingnya? Yang lain lagi. Udah berapa kali tag tuh? Ngabisin baterai aja. Wah, gila. Mulut gue bilang. Sampai merah dong tuh muka ya. Wah, nangis man. Buset. Anjrit. Nangis, gue nggak bohong, nangis. Kasian sih. Hilangin deh namanya tadi ya. Agak tenda gue gituin. Ya. Buset, itu kalau tahu buset. Tapi sekarang dia masih syuting gitu. Enggak, kayak udah enggak, udah jarang. Udah jarang. Udah jarang dia. Siapa man? Dilihatin sama kita, buset, dilihat full dilihatin. Iya. Itu sutradaranya tim 2 itu Pak Konawan. Astradanya almarhumah Iya. Vivi. Ah. Almarhumah tuh. Ya swipe gua lah kayak gitu. Godain lu kan? Ya. Nah itu Astradanya tuh almarhumah Vivi tuh. Astradanya. Vivi kan galak banget kan. Iya, Vivi tahu sendiri. Tapi kalau sama gue kan ketawa mulu kan, bercanda mulu segala macam. Nah waktu gitu, udah kasihan gitu kan. Sampai nangis, sumpah nangis man. Gue ngebayangin kalau jadi dia anjrit. Lo bayangin liatin senior, liatin sama Sigit Hardadi gitu, sama Willy Dozan liatin. Bisa nih syuting nih gitu, wah gila sih. Nangis lo. Sama senior Aji Pangestu kan gitu. Udah berapa kali tag tuh, bisin baterai aja, wah gila. Aduh. Wah itu mental banget tuh. Pasti itu mental banget. Mental banget itu. Asli man, itu gue kalau jadi dia juga kayaknya ngedown tuh gue. Anjing gue bilang. Ada aja otak kriminal kita gitu, ada aja. Tapi kalau kayak gitu belum seberapa. Belum seberapa ya? Belum seberapa. Nggak kayak unit tidur ya? Iya, tidur. Belum seberapa yang begitu mah. Coba ceritain pengalaman lo yang parah banget. Ada beberapa pengalaman yang itu sampai di depan kru, di depan talent, depan pemain ya. Depan kru, depan talent, depan orang-orang yang pada nonton, biasa pada klub pada nonton kan, orang pada nonton. Itu dimaki-maki, ditunjuk. Lu bisa kerja gak? Iya kan? Oh wow. Lu ini loh ya kan, lu bisa kerja gak? Kalau lu nggak bisa kerja, mendingan jangan di sini. Iya kan? Lu kerja keras, bla ya kan, depan. Wah, Nangis? kagak, nggak nangis. Ngedon tapi? Nggak ngedon. Apa ya, kalau kata gue sih, ya itu baru segitu doang. Iya sih. Iya kan? Kalau gue pribadi, itu buat motivasi gue Benar. untuk depan gitu loh. Benar. Ya sampai sekarang jalan dia loh. Ya gue bisa jalannya. Jadilah Firman yang sekarang. Jadilah Firman. Jadilah Firman. Iya, kalau kata gue ya, itu sih motivasi buat kita ke depannya seperti apa, gimana ya elah. Selama tangan belum mendarat ke muka kita ya kan. Ya kita aman, fan aja ya. Kayak waktu dulu kan CA kan gimana? Iya. Teng aja, gue diserang ya kan, sutradara, ya kan, Astrada ya kan, gue diserang ya kan. Pimpro gua, pimpinan gua ini semua pada mundur, pada dokem di grup ya kan. Gua maju sendiri, ya kan, tes. Tapi kan, ya apa ya? Ya gua merasa nggak bersalah. Selama benar. Iya, bukan gua merasa benar, maksudnya tidak bersalah gitu kan. Dan gua ngejalani tugas gua udah lebih. Iya dong, udah lebih dong ya kan. Secara gua nggak pernah tunjukkan kerjaan. Gitu kan. Walaupun gue tuang tidur, ya kan, gitu. Datang terakhir, pulang duluan. Iya kan. Aduh, Om Ju, tolong di kamar gua kondisi. Oh my god. Aduh, gua kesiangan lagi. Aduh, tolong nih. Keluarin nih Om Ju. Pas gue liat kejadiannya kayak, aduh. Itu bener gue parno banget bener Parno.
Tapi ada lagi siapa ya? Oh Cika, ya kan ngirimin fotonya lagi kan. Tut. Wah suwe, kata masih ada aja fotonya. Tapi udah jadi aneh-aneh nih sekarang. Hah? Udah next lah. Next. Udah sempet. Iya. Sempet DM gue dia. Oh, wow. DM ya kan, apa kabar lagi ini ya gue bilang. Kangen rasa yang lama. Ya iyalah, bisa produk Medan ini men. Produk Medan. Om Ju, aduh. Tiba-tiba ada yang telepon gua, bro. Set, pagi-pagi. Apaan sih nih, Firman? Apaan? Tolongin nih, Om Ju. Tolong nih, kondisikan. Kenapa lu? Ini syuting, jadi ini base camp gua, bro. Syuting di depan base camp. Ada syuting di depan base camp. Sementara unit gua belum ada di lokasi nih. Di saat belum ada, diketok-ketokin kan, telepon gua. Kenapa lu nggak keluar lu? Burung dalam sangkar, bro. Kata gua, wah kacau nih mah. Aduh kacau gua. Tapi alhamdulillah ya, apa ya? Silent itu semua silent ya kan. Gua sebut apa? Jangan dong. Silent. Pokoknya nih bro, nih ya. Dulu di Sentul nih, itu nggak ada yang namanya jam 3, jam 4 tanpa suara knalpotnya Bang Firman. Malam ya, 3-4 malam ya, 3-4 pagi ya, dini hari. Bukan, itu baru breakdown. baru berangkat. Breakdown itu gua. Setelah selesai breakdown. Iya kan? Iya kan? Abis semua callingan, nyatet di callingan nih. Callingan mah tinggal ketok pintu, orang mau ke hotel stay kan? Iya, stay semua. Stay semua kan? Jadi itu aman, dia tuh aman pak. Iya. Sumpah, lu tuh kan aman banget. Orang callingan misalnya jam berapa ya, tinggal ketok pintu aja. Pintu. Nggak perlu nyamperin ke rumahnya jauh-jauh kan? Nggak perlu. Iya enak, udah aman. Breakdown nih, biasa. Pemikiran dia nih, gue rasa nih, ajak makan nasi goreng kali ya. Itu bro, wah gue bilang anjir. Jadi dia ngakalinnya nih, kalau jam 3 jam 4 setelah ketahuan, didorong motornya bro. Tapi gue sama temen gue namanya Tenyong, kita ngegepin. Gue bilang kok jam 3 jam 4 gak ada suaranya, kita ikutin aja. Bener didorong bro. Sampai ke dekat sebelum tanjakan yang itu, yang rumah paling atas kan rumah-rumah Mak. iya, rumah-rumah dekat rumah Mbak tuh ada base camp. Adalah base camp. Ada base camp ini kan. Ya udah Base camp lah pokoknya. Buat para iyalah pokoknya. Iya, buat para bandit-bandit itu ya kan. baru turun tuh. Turunan kan gak usah dinyalain, ya kan? Iya. Terus tinggal Pas tanjakan dinyalain. Tanjakan nyalain, arah seberangnya. Tapi suaranya kedengeran ke kamar. Knalpotnya berisik, Pak. Sumpah. Lu bayangin itu dari base camp ke pertigaan sebelum tanjakan itu agak jauh tuh. Tapi kedengeran motor ya suaranya. Tapi itu perdana gue stripping itu. Striptease. Yes. Begini. Iya, perdana gue stripping itu. Dan stripping perdana nggak pakai promo, langsung tayang. Bener itu Om Ju. Sayang banget tapi ya bisa dikit. Iya. Iya. Anjing. Harusnya sehari bisa dapat 2 juga. Orang stay semua. Cuman hitungan gue tetap gue kalah. Hitungan gue. Oh begini stripping ya kata orang enak kok gini-gini ya kan. Hitungan gue kalah. Iya karena emang biasanya sehari itu bisa 2 episode. Itu pun pemainnya dari rumah bukan stay. Kalau stay harusnya bisa lebih cepat. Ya harusnya ya. Ya lo tau lah karena apa. Iya. Tapi Karena siapa? Hitungan gua tetap kalah. Iya karena siapa? Iya. Tapi bentar ya. Iya. Karena gue biasa FTV ataupun movie ya. Nggak selama itu. Nggak selama itu. Dan uangnya pun gue nggak kalah gitu kan. Secara ini ya manajemen gue ya. Kalau seandainya movie taruhlah gue 14 hari. Ya kan? Movie gue 14 hari, udah ketahuan jelas uang gue, income gue lah. FTV misalkan 4 hari, udah jelas ketahuan gue. Dulu masih 5 hari, udah jelas. Setelah syuting 10 hari,
bayar. Tayang nggak tayang tetap dibayar. Kan. Udah jelas. Dulu kan masih lancar juga FTV dulu ya. Ya kan kesini terjadilah area digital ya kan. Kalalah ya kan FTV Beraneka Ragam bahkan sebenarnya memang ada yang awalnya gue di calling vertikal bukan gue tolak. Adalah PH ya kan. Bukan gue tolak posisi pas dia ngoling gue lagi di schedule tempat lain. Terus akhirnya kesini pas banget gue lagi kosong tawarin vertikal. Gue tawarin syuting vertikal ya udahlah. Gue pengen nyobain gimana sih syuting vertikal. Gue cobain lah syuting vertikal. Itu gokil. Kenapa? Gokil. Per adegan kiss-kissnya itu gokil. Itu real. Oh ya memang. Real ya. Memang. Ya kan, bibir ketemu bibir beneran. Iya. Memang. Anjir, gue kata astagfirullahaladzim. Sampai parahnya apa? Talentnya kan rata-rata tuh talent baru. Begitu terkenal. Iya. Talent baru ya kan. Entah dia ambilan dari Bandung, entah dia ambilan dari daerah dah. Daerah ya kan. Yang penting dia menang look. Iya kan. Gue tanya itu depan Astrada. Ternyata ada saudara juga. Kayak tuh makan tuh ada tenda, tenda nih. Tuh makan ya kan. Gue tanya, gue deketin depan talentnya. Dia masih umur 19 tahun, 19 tahun kedua. Terus gue tanya tuh, lo ke Jakarta izin gak sama orang tua? Enggak. Izin kak. Alasan dia awalnya karena dia tensin. Ya dong. Izin kak. Iya. Terus ketika lo izin syuting sama orang tua lo ceritain nggak di skenario itu ada adegan gini. Enggak mungkin. Enggak kak. Kalau aku ceritain pasti aku nggak akan dikasih. Gitu. Terus kalau seandainya saudara ataupun orang tua lo nonton, terus ya kan? Ya mudah-mudahan sih enggak sih kak. Mudah-mudahan. Kalau gue sih udah nyiapin jawaban. Apa? Bilang aja itu nge-cheating. Sebenarnya nggak kena. Kan bisa. Ya kalau orang yang paham ya kan. Kalau orang yang paham. Enggak, kalau orang yang banyak akal kayak lo. Iya, akalin. Terus udah tuh disitulah gua nggak mau lagi ke vertikal. Dalam hati gua ya. Tok pas ya sama aja gua secara nggak langsung gua bikin film blue dong. Ya kan secara nggak langsung. Terus gua akhirnya gua ngobrol nih sama editor nih. Ini kalau gue bikin viral gimana nih? Ya kan? Ini kalau gue bikin ini gimana nih? Gak bisa mah. Lo masih nyari makan di dunia entertain. Lo gak akan bisa. Kalau seandainya gue bisa gimana? Gue bikin viral nih. Ya kan? Tetap lo harus stop dulu di dunia entertain. Gitu. Terus akhirnya? Karena dengan menyangkut gimana? Nyatanya zaman sekarang, lo lihat, bener gak teman-teman? Nyatanya sekarang itu banyak yang anak-anak kecil itu dieksploitasi. Nah, iya. Karena emang menurut gue juga sekarang kayak web series, film apa segala macam sebenarnya nggak masalah. Kalaupun ada sex scene ataupun kissing scene. Ataupun make out scene sebenarnya nggak masalah, cuman kalau overallnya itu adegannya seperti itu semua, menurut gue kurang pantas saja karena jadi kayak nggak ada esensi dari sebuah ceritanya gitu loh kan. Karena yang gue lihat sekarang tuh cerita film, cerita web series itu tuh kebanyakan yang soal perselingkuhan, segala macam. Takutnya orang beranggapan, oh ternyata selingkuh nggak apa-apa, asal ada alasannya sebagai pembenaran. Iya. Nah gue takutnya seperti itu, karena memang gue lihat, gue bilang pokoknya menurut gue terlalu banyak kayak orang jadinya kayak ada pembenaran untuk selingkuh gitu loh kan. Padahal udah bersuami, beristri gitu kayak udah. Menurut gue kok jadi
jadi begini ya, gue bilang dunia perfilman Indonesia. Iya. Jadi sebuah ajang pembenaran gitu jadinya. Walaupun memang di akhir ceritanya dikasih lah intisarinya supaya untuk tidak selingkuh dan segala macam. Tapi kan point of view setiap orang berbeda, ya dong. Iya. Lu sama gue ketika nonton, kita ngambil kesimpulannya pasti akan berbeda. Iya. Iya kan? Nggak mungkin setiap orang akan sama. Kayak gitu. Takutnya orang berpikirnya kayak, oh ternyata selingkuh nggak apa-apa selama nggak ketahuan. Mungkin kita bisa selingkuh lebih terbungkus dengan secara rahasia kalau kita lebih rapih dari mereka nih. Ngerti nggak lo? Dari adegan ini. Jadi ya gitu dah. Jadinya kan orang berinovasi tuh gimana caranya supaya selingkuh gue nggak ketahuan. Kayak gitu. Tapi menurut lo ya, gue pengen nanya, ngebahas soal selingkuh ya. Menurut lo, kalau kata orang ada yang bilang selingkuh itu penyakit, Ya, dan ada lagi yang bilang selingkuh itu aji mumpung. ya, Ada lagi yang bilang selingkuh itu ketika momen kita ngedapetin apa yang nggak kita dapetin dari pasangan kita. Terus, ya menurut gua semuanya benar. Semuanya benar. Cuman kan setiap orang pasti punya alasan. Nah, alasan itu yang kita bilang pembenaran, man. Walaupun sebenarnya selingkuh itu ya nggak benar. Bagaimanapun, apapun problem lu, apapun kekurangan pasangan lu, apapun cobaan di hidup suami istri lu, ya harusnya lu hadepin bareng-bareng, bukannya malah salah satu nyeleweng atau dua-duanya nyeleweng, nggak gitu. Kan makin nggak berkah kalau begitu ceritanya. Iya. Iyalah, pasti man. Terus lo untuk membenarkan hal Senyum dia anjing. membenarkan hal seperti itu seperti apa? Pembenarannya, maksudnya gimana nih? Maksudnya lo ngebenahin hal yang seperti itu seperti apa contohnya? Tergantung orang ya masing-masing. Kalau misalnya ada yang suaminya selingkuh atau istrinya selingkuh, ya menurut gua tergantung sama orangnya. Kalau emang mau maafin ya maafin. Ya walaupun sebenarnya ya kalau setelah lo maafin ya itu orang harus benar-benar tobat. Ya. Iya. Harus benar-benar tobat, jangan sampai ngelakuin lagi. Cuman kalau ngelakuin lagi ya menurut gue itu udah jadi habit ya, jadi lifestyle jatuhnya. Bukan kalau orang bilang satu kali hilaf. Nah, dua kali bukan hilaf. Menurut gue. Dua kali mah jadinya udah kebiasaan dah. Gitu. Kalau satu kali mah hilaf menurut gue. Menurut gue ya. Tapi kalau misalnya kayak lu masih pacaran, nih, lu selama lu bukan selingkuh sama suami orang atau istri orang, menurut gua ya walaupun bukan pembenaran juga sih sebenarnya. Maksud gua ini bukan pembenaran ya guys ya. Cuman kalau pacaran itu kan istilahnya masih dalam tahap lu menyeleksi. Iya. Ngerti nggak lu? Masih dalam tahap lu menyeleksi. Kira-kira gua mau cari yang seperti apa ya untuk yang seumur hidup. Masih seleksi nih. Walaupun sebenarnya selingkuh itu nggak boleh ya. Cuman ya kalau masih pacaran menurut gue itu kayak masih seleksi aja. Jadi kayak walaupun itu adalah sebuah pengkhianatan bener, tapi untuk gue fine. Buat gue ya, nggak tahu buat orang lain. Toh kalau misalnya pacaran selingkuh kan gampang. Pacaran selingkuh putus. Apa susahnya? Lah kalau suami istri beda cerita man. Iya benar. Iya dong. Lalu suami istri kan ikatannya udah ikatan suci nih. Lu kayak udah janji di hadapan Tuhan lu nih. Iya, udah di Al-Qur'an. Iya, udah sah banget nih. Iya, betul. Gitu. Makanya ribet kalau itu. Kalau misalnya pacaran ya lu tinggal putus, gampang banget. Iya, benar. Gampang kan? Itu aja sih menurut gua. Makanya kenapa gua bilang kalau